أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المتفرد للربوبية وألوهية، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأتاه الله إلى الناس كافة بالتوحيد والشريعة سمحة، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah malam hari ini kita melanjutkan majelis yang mulia ini, majelis yang membahas tentang agama Islam. Kita berusaha sejak awal kita mempelajari agama itu berusaha dengan ma'rifatul dinil islami bil adillah. Kita berusaha untuk memahami agama Islam berserta dalil-dalilnya. Dari awal kita belajar seperti itu. Jadi kita berusaha memahami agama ini dengan dalil. Saat ini alhamdulillah kita sudah memasuki sebuah kitab yang membahas tentang poros agama Islam, yaitu kitab Al-Arba'in Nawawiyah, kitab yang disusun oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah. Dari ribuan bahkan ratusan ribu hadis beliau pilih 42 hadis yang mana semuanya itu adalah tentang porosnya Islam. Sehingga apabila kita berusaha memahami 42 hadis ini secara mendetail, maka seakan-akan kita sudah menguasai Islam secara global, tinggal memperdalam. Kita memasuki hadis yang ke-19 setelah pembahasan sebelumnya tentang adab, tentang akhlak. Kali ini kita membahas tentang akidah, tentang tauhid. Yaitu jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Hadis nomor 19. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal, jadi dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas maupun bapaknya yaitu Al-Abbas. Wala berkata sapa Ibnu Abbas, kuntu khalfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu saat saya dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi bersabda, ya gulam, wahai pemuda, inni u'allimuka kalimat, saya akan mengajarimu beberapa kalimat. Yang mana kalimat ini kalimat yang penting. Isi wasiat Nabi yaitu ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Ihfadillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah maka niscaya engkau akan menjumpai Allah di hadapanmu. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan wasiatnya. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kalian minta, ketika kamu minta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Ketika kamu minta tolong, maka minta tolonglah hanya kepada Allah. Kemudian berikutnya, wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyang fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai' qad kataballahu lak. Ketahuilah bahwasanya seandainya umat atau sekelompok orang itu berkumpul untuk
bersatu padu akan memberikan manfaat kepadamu, maka kamu tidak akan mungkin mendapatkan manfaat tersebut kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah takdirkan. Sebaliknya, walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad kataballahu 'alaik. Dan seandainya mereka bersatu padu berkumpul akan memberikan mudarat kepadamu, mencelakaimu, maka kamu tidak akan celaka kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan kepadamu. Kalau memang Allah takdirkan kepadamu celaka, ya celaka, nek ora ya ora. Karena rufiat aklam, pena sudah diangkat, pena penulis takdir kan, yang menulis takdir itu adalah pena. Pena itu sudah diangkat, wajafat as-suhuf. Lembaran-lembaran takdir sudah kering. Qadar sudah ditulis, sudah kering dan tidak mungkin dirubah. Jadi seandainya mereka berkumpul bersatu padu untuk memberikan manfaat kepadamu, kamu nggak akan mungkin dapat itu kecuali sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau enggak ya enggak. Begitu juga sebaliknya, kalau mereka berkumpul akan mencelakaimu, maka kamu tidak mungkin celaka kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kalau memang takdirnya celaka ya celaka, kalau enggak ya enggak. Rawahu Tirmidzi, diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi, waqala, dan berkata sapa Imam Tirmidzi, hadis ini statusnya hasan sahih. Wa fi riwayatin, dan di riwayat yang lain lafadznya sedikit beda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ihfadillaha tajidhu amamak. Jagalah Allah, maka kamu akan jumpai Allah ada di hadapanmu. Ta'arraf ilallahi fir rakha ya'rifka fi syiddah. Perkenalkanlah dirimu kepada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu di saat genting. Wa'lam annama asabak lam yakun liyukhti'ak. Ketahuilah bahwasanya sesuatu yang sudah ditakdirkan akan menimpamu tidak akan terluput darimu. Wa ma ahta'ak lam yakun liyusibak. Sesuatu yang sudah ditakdirkan terluput darimu, kamu tidak akan mendapatkannya. Wa'lam annan nasra ma'al sabr. Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama kesabaran. Wa anal faraj ma'al karb. Solusi itu datang beserta penderitaan. Wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesulitan maka muncullah kemudahan. Ini hadis yang tentang tauhid. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas, yaitu seorang sahabat mulia sekaligus beliau posisinya adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah putranya Al-Abbas, paman Nabi. Jadi Abdullah bin Abbas dengan Nabi itu adalah sepupuan, tapi jarak umurnya sangat jauh sekali. Ketika Ibnu Abbas meriwayatkan hadis ini, beliau masih berumur 9 tahun. Jadi masih anak kecil, dibonceng oleh Nabi di belakangnya, kemudian diberi wasiat. Ini Ibnu Abbas ini termasuk sahabat yang spesial. Jadi beliau itu termasuk, kalau istilahnya itu adalah hablul ummah. Jadi termasuk imamnya umat ini, yaitu beliau ilmunya sangat luas sekali. Karena beliau pernah dipegang oleh Nabi, kemudian diberi doa oleh Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa alimhul ta'wil. Ya Allah, berikanlah kepada anak ini, Abdullah bin Abbas ini, kefakihan dalam agama dan juga pengertian tentang tafsir-tafsir Al-Quran. Dan benar, setelah didoakan oleh Nabi, Abdullah bin Abbas ini termasuk sahabat yang bisa dikatakan sebagai ahli tafsir. Hampir semua kitab-kitab tafsir yang bersanad, entah itu Ibnu Katsir, entah itu At-Tabari, entah itu Tabrani misalnya, di situ adalah misalnya dari Abdullah bin Abbas. Qala Ibnu Abbas, qala Ibnu Abbas. Jadi tafsir ayat ini menurut Ibnu Abbas seperti ini, tafsir ayat ini menurut Ibnu Abbas seperti ini. Karena memang beliau ilmunya sangat luas. Kalau enggak diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, ya minimal muridnya seperti Ikrimah, Mujahid, Tawus, dan juga
Atha bin Abi Robah dan lain sebagainya. Jadi murid-muridnya itu juga nama-nama mereka muncul di dalam kitab-kitab tafsir. Saking luasnya ilmunya Ibnu Abbas ini seperti ini. Jadi beliau adalah bisa dikatakan habrul ummah. Jadi ilmunya sangat luas dan semua kitab-kitab tafsir rata-rata hampir semua ada perkataannya Abdullah bin Abbas. Dan ketika beliau ditanya saking luasnya ilmunya itu penasaran. Ya wahai guru kami, wahai syekh, bagaimana engkau bisa mendapatkan ilmu yang seperti ini? Beliau jawabnya gini, bilisanin Saul, saya dapat ilmu seperti ini ya karena saya ini sering tanya. Jadi ketika ada sahabat, siapapun sahabat ditanya, ada yang masih hidup ditanya tentang pengertian ayat ini menurut Anda gimana, pengertian ayat ini menurut Anda gimana. Jadi semua sahabat yang hidup yang beliau temui ditanyai semua, sehingga beliau bisa mengumpulkan perkataan para sahabat. Wa qalbin aqul, dan juga hatinya itu selalu memikirkan. Jadi selain tanya, kemudian konsentrasi fokus betul terhadap apa yang disampaikan sehingga betul-betul melekat di benaknya. Wa badanin ghairu malu, dan badan yang tidak pernah malas lah. Orang dapat ilmu itu seperti ini resepnya. Sering nanya, kalau enggak minimal dia ketika mendengarkan kajian, mendengarkan penjelasan itu fokus dan juga tidak berleha-leha. Ada waktu luang dipakai untuk menghadiri majelis ilmu seperti ini sehingga ilmunya bisa menjadi banyak. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW itu memberikan nasihat dengan pendekatan khusus, karena Nabi sering di situ membonceng beberapa sahabat junior yang masih muda-muda itu seperti Abdullah bin Abbas pernah digonceng oleh Nabi dikasih pejangan, kemudian sampai Hasan, Husain, juga Mu'ad bin Jabal, Usamah bin Zaid, semuanya itu pernah digonceng oleh, bahkan sebagian ulama sampai mengatakan bahwasanya sahabat junior yang pernah digoncengkan oleh Nabi itu sekitar 30 orang sahabat. Mereka ditanamkan ilmu sejak kecil oleh Rasulullah SAW. Dan cara Nabi treatmentnya itu dengan cara yang pendekatan yang membuat perkataannya itu melekat betul di benak mereka, sehingga orang anak 9 tahun itu betul-betul bisa ingat terhadap wasiatnya Rasulullah SAW. Kalau anak sekarang 9 tahun juga, kira-kira kayak apa itu? Ini Abdullah bin Abbas menyampaikan ilmu yang sangat dalam ini. Beliau waktu itu umurnya berapa? 9 tahun. Dikasih wasiat yang seperti ini. Ya gulam, wahai pemuda. Inni u'allimuka bikalimat. Maukah tak kasih pelajaran tentang beberapa kalimat? Ini kan berarti Nabi menggunakan metode-metode yang pendekatan yang bisa masuk ke dalam hati anak tersebut. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya Nabi menggunakan beberapa metode agar sahabat yang diberikan wejangan oleh Nabi itu bisa betul-betul memperhatikan. Ada seperti ini. Ala u'allimuka bikalimat. Maukah tak ajari dengan suatu kalimat? Dengan seperti itu kan orang dikasih pendahuluan seperti itu bisa konsentrasi. Atau ada 3 perkara, itu langsung orang konsentrasi. Ada 7 perkara. Terus ada dengan kuis misalnya, tahukah kalian gambaran tentang pohon yang keberkahannya seperti halnya seorang muslim misalnya. Itu kan termasuk pertanyaan-pertanyaan yang sehingga ketika Nabi menjawab itu sahabat sudah betul-betul fokus. Ini termasuk metode para pengajar seperti itu sehingga audiens itu bisa menerima dengan baik. Itu termasuk metode. Nah, wasiat yang beliau tanamkan yang pertama itu ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Nah, ini adalah majas, bukan berarti kita harus menjaga Allah dengan seperti penjagaan kita kepada makhluk, bukan. Allah nggak butuh penjagaan kita. Maksudnya ihfadillah itu jagalah batasan-batasan Allah. Ini majas ya, majas. Jadi
jagalah Allah maksudnya jagalah batasan-batasan Allah. Seandainya kalian mau menjaga batasan-batasan Allah, taat dengan perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, maka sebagai balasannya yahfadzka, Allah akan menjagamu. Ini sebagai balasan dari kalau kita menjaga batasan-batasan yang Allah tetapkan, perintah-perintahnya kita kerjakan, kemudian larangan-larangannya kita jauhi. Kalau kita bisa seperti itu, maka Allah akan menjaga kita. Ini seperti kaidah yang sangat masyhur, sangat terkenal, yaitu al-jaza min jinsil amal. Jadi balasan itu sesuai dengan perbuatan. Kalau kita menjaga batasan Allah, Allah akan menjaga kita. Dan Allah banyak sekali menggunakan metode lafaz seperti ini. Contoh misalnya in tansurullaha yansurukum. Jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Jadi kan kita sudah melakukan perbuatan dulu, baru balasannya sesuai dengan perbuatan kita. Fadkuruni adzkurkum. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Misalnya dalam surat Al-Baqarah, wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum. Penuhilah janji kalian kepadaku, maka aku akan penuhi janjiku kepada kalian. Berarti kan metode-metode ini banyak digunakan oleh Allah di dalam membalas hambanya. Jadi ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, jagalah batasan-batasan Allah. Balasannya Allah akan menjaga kita. Dan seringkali Allah menyebutkan perintah kepada hamba-hambanya itu dengan lafaz jagalah. Seperti halnya di dalam surat Al-Baqarah misalnya, hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Jagalah salat, semua salat kalian jaga. Salat fardu terutama, salat fardu was sholatil wusta, terutama salat yang wusta. Dia berarti kan Allah menggunakan perintah untuk mengerjakan sholat dengan jaga. Kita harus menjaga sholat kita. Kemudian dalam ayat lain misalnya, wahfadzu aimanakum, jagalah janji-janji kalian, sumpah-sumpah kalian. Berarti kan kita harus menjaga sumpah. Berarti Allah menggunakan perintahnya dengan lafaz menjaga. Atau juga kepada kaum mukminin Allah mensifati orang-orang beriman, walladzina hum li furujihim hafizun. Surat Al-Mu'minun. Jadi orang-orang bisa surat Al-Mu'minun Al-Ma'arij. Itu orang-orang beriman, yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya. Karena Allah memerintahkan agar menjauhi zina misalnya. Dan juga misalnya menjaga pandangan. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadzu furujahum. Katakanlah kepada orang-orang beriman laki-laki, maka agar mereka menundukkan pandangan mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Ini berarti kan lafadznya menjaga dari istilahnya itu perintah, mengerjakan perintah dan juga menjauhi larangan. Allah mengatakan itu dengan jagalah. Jadi ketika kita bisa menjaga perintah-perintahnya Allah, maka sebagai balasannya Allah akan menjaga kita. Apa yang dijaga oleh Allah? Di sini ada dua bentuk penjagaan. Sebagai balasan kalau kita bisa menjaga perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya, bisa mengerjakan perintahnya, menjauhi larang-larangannya yang kita kerjakan secara istiqomah, maka Allah akan menjaga kita. Kita berusaha menjadi orang yang soleh, maka Allah akan menjaga kita. Apa yang dijaga? Ya bisa jadi Allah menjaga untuk maslahat keduniaannya dan juga maslahat akhiratnya. Untuk maslahat keduniaannya bisa jadi orang tersebut misalnya dijaga kesehatannya, dijaga keluarganya, dijaga perekonomiannya, dijaga anak-anaknya dan keturunannya juga dijaga oleh Allah. Dan juga urusan dunia yang bisa memberikan dampak kepada akhirat misalnya, dijaga kesehatannya, bisa mengerjakan sholat 5 waktu, dijaga ekonominya, bisa berinfak dan lain sebagainya. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah kepada orang-orang yang berusaha menjaga batasan-batasan Allah. Ini dicontohkan misalnya di dalam Al-Quran ada sebagai contoh, yaitu kisahnya Nabi Musa.
yaitu Nabi Musa ketika sedang berguru kepada Nabi Khidir. Nabi Musa dilarang bertanya sesuatu karena Nabi Musa pengen belajar dan Nabi Khidir punya ilmu yang Nabi Musa tidak tahu. Makanya di situ suatu saat memasuki sebuah desa yang Nabi Musa dan Nabi Khidir itu sebenarnya sudah capek payah, pengen yang namanya tamu dari jauh, pengennya itu ya disambut dan diberi jamuan. Ternyata mereka fa'abau ayyudhayifuhuma. Orang-orang penduduk desa itu enggan, menolak untuk memberikan jamuan kepada Nabi Musa dan Nabi Khidir. Ternyata di situ ada fajada fiha jidaran ayang qadha fa'aqamah. Ternyata di situ ada sebuah tembok yang miring. Maka kemudian Nabi Khidir meluruskan kembali tembok tersebut biar tidak ambruk. Dan Nabi Musa komentar, "Mbok kamu misalnya, mbok kita minta upah aja dari ini. Dinding miring ini kita dirikan biar kita dapat jamuan." Kemudian Nabi Khidir ya kemudian komentar, "Yowis, ini berarti kamu enggak sabar. Hadza baini wa bainak." Jadi ini adalah pertanyaan ini berarti perpisahan kita. Kemudian Nabi Khidir menjelaskan kenapa dia meluruskan tembok ini. Wa amal jidaru fakana li gulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma sholihah. Tembok ini adalah kepunyaan dua orang anak yatim yang dia tinggal di kota. Kemudian di bawah tembok ini ada simpanan bagi mereka yang Allah ingin memberikan kepada mereka ketika mereka nanti sudah dewasa. Jadi di bawah tembok ini, tembok miring ini, di bawahnya ada simpanan harta yang diperuntukkan oleh dua orang anak yatim. Yang jadi fokus di sini, wa kana abuhuma sholihah. Bapak kedua orang anak yatim ini adalah orang yang soleh. Adalah orang yang soleh. Jadi sampai Allah menjaga keturunannya. Bapaknya soleh, anaknya dijaga oleh Allah akan diberikan harta. Ada ya bapak, sebagian ulama mengartikan ini bapaknya langsung. Bahkan ada sebagian ahli tafsir, sebagian ulama mengartikan ini bapaknya yang ketujuh. Jadi Allah saking menjaganya terhadap orang yang soleh itu sampai dijaga 7 turunan. Nah, anak sing marat dari turunan ke-8. Bukan. Maksudnya itu benar-benar Allah pengen menjaga orang yang soleh berserta keluarga dan turunannya. Ini bentuk Allah menjaga mereka. Jadi Allah menghendaki harta ini biar enggak, kalau tembok ini misalnya miring, ambruk, itu kan berarti ternyata simpenannya konangan, akhirnya tidak sampai ke anak tersebut. Makanya Nabi Khidir dirikan ini supaya Allah menjaga harta ini sampai kepada anak tersebut ketika anak tersebut dewasa. Karena kenapa? Karena bapaknya dua anak yatim ini adalah orang yang soleh, orang yang selalu menjaga Allah. Balasannya Allah menjaga terhadap orang tersebut dan keturunannya. Masya Allah. Ini cara penjagaan Allah seperti itu. Baik masalah dunia maupun masalah akhirat. Seperti halnya seorang tabi'in yang senior, Sa'id bin Musayyib. Beliau itu sampai berusaha menjadi soleh agar saking sayangnya pada anaknya. Jadi dia punya anak dan saking sayangnya pada anaknya dan dia ingin anaknya dijaga oleh Allah, maka beliau mengatakan la azidanna fi sholati min ajlik raja'a ay uhfadha fika. Sungguh nak, dia melihat anaknya dengan penuh kasih sayang, aku berharap saya akan memperpanjang sholatku, menambah sholatku agar sholatku khusyuk demi dirimu, dengan harapan Allah akan menjagamu karena aku. Ini seorang tabi'in senior, beliau seperti itu. Orang-orang soleh zaman dulu seperti itu, berusaha mensolehkan dirinya, menjaga batasan-batasan Allah agar Allah menjaga dia dan keturunannya. Ini seperti ini ya nggak gampang, karena menjaga batasan-batasan Allah itu berat di zaman saat ini. Apalagi ini ya di saat-saat seperti ini bisa dikatakan
kita sangat butuh penjagaan Allah karena di saat zaman yang sangat rusak saat ini bisa dikatakan kemaksiatan merajalela, syubhat banyak. Kita butuh penjagaan Allah. Bagaimana caranya agar Allah menjaga kita dan keturunan kita? Ya dengan kita berusaha mensolehkan diri kita berusaha menjaga batasan-batasan Allah yang Allah tetapkan kepada kita agar Allah menjaga kita. Itu yang pertama yaitu menjaga masalah duniawi. Yang kedua Allah agar bisa juga menjaga masalah ukhrawi, masalah hal-hal yang tentang akhirat. Yaitu bentuk penjagaannya dengan menjaga mereka dari syahwat dan syubhat. Ya, kita hidup di zaman saat ini HP aja dengan media yang seperti ini itu bisa masuk kemaksiatan yang model apapun bisa kita akses dari sini. Mau informasi yang bermanfaat, mau informasi yang bejat ada juga semuanya. Zaman seperti ini kita butuh penjagaan Allah. Makanya kita berusaha menjaga batasan-batasan Allah agar kita dijaga oleh Allah dari hal-hal yang bisa mencelakakan kita. Kalau misalnya kisah yang menjaga syahwat, misalnya contohnya kisahnya Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf yang di situ dipelihara, diramut oleh seorang pejabat dan istrinya itu sangat cantik misalnya dan sangat tertarik kepada Nabi Yusuf. Kemudian betul-betul saking berhasratnya itu kamar semua dikunci dan sudah mengundang Nabi Yusuf untuk datang kepadanya. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Jadi si perempuannya ini sudah berhasrat, Nabi Yusuf melihat seperti itu juga sangat berhasrat. Falaula ar-ra'a burhana rabbi, seandainya Nabi Yusuf itu tidak dilindungi, tidak melihat petunjuk dari Allah, maka Nabi Yusuf pasti akan terjatuh ke dalam kemaksiatan. Tapi Allah menjaga Nabi Yusuf karena apa? Karena Nabi Yusuf selama hidupnya beliau selalu menjaga batasan-batasan Allah. Ini termasuk perlindungan yang Allah berikan kepada orang yang menjaga batasan-batasan Allah sehingga tidak terjerumus ke dalam syubhat maupun syahwat. Syubhat banyak sekarang di era yang seperti ini. Pemikiran-pemikiran ateis, pemikiran-pemikiran yang syirik, pemikiran-pemikiran bid'ah banyak sekali yang kita dapati di media sosial misalnya. Kalau kita nggak hati-hati, kita nggak bisa betul-betul diselamatkan oleh Allah, ya kita akan terjerumus ke dalam pemikiran-pemikiran yang batil. Makanya kita butuh penjagaan Allah dalam masalah ini dengan cara kita berusaha menjaga batasan-batasan Allah. Kita jalankan perintah-perintah Allah dan kita jauhi larangannya Allah. Atau mungkin kita dapati sebagian ulama-ulama yang sudah sangat tua misalnya, sampai umur 100 tahun itu masih ingatannya masih, hafalannya masih kuat, badannya masih sehat. Itu karena apa? Karena selama hidupnya dia selalu menjaga batasan-batasan Allah. Ketika masih mudanya badannya dijaga dari kemaksiatan, maka ketika tua Allah menjaganya dari hal-hal yang merusak. Kadang ada beberapa orang yang dipalingkan dari kecelakaan misalnya, dipalingkan dari hal-hal yang memudorotinya karena dia terbiasa menjaga batasan-batasan Allah. Ini banyak yang kita bisa jadi seseorang itu terhindar dari mara bahaya karena dia selalu menjaga batasan Allah. Ini yang kita harapkan. Makanya ini nasihat ini ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada anak kecil yang umur 9 tahun. Dan dia masih ingat sampai dia tua. Bagaimana caranya? Itu seperti ini. Kita tanamkan pada anak-anak kita. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Caranya bapak esek ngono sik. Ya kita berusaha jangan cuma nuntut anaknya tok sing soleh le, sing rajin nang masjid le, bapake ora. Jangan sampai seperti itu. Justru kalau kita pengen kita dijaga dan keturunannya, kita berusaha mensolehkan diri kita menjaga batasan-batasan Allah agar Allah menjaga kita dan semuanya, dan harta kita dan keturunan kita. Kalau di dalam riwayat lain tadi kan lafadznya itu ta'arraf ilallah fi raha ya'rifka fi syiddah.
kenalkanlah dirimu kepada Allah di dalam keadaan lapang, maka Allah akan mengenalimu dalam keadaan sempit, dalam keadaan terdesak. Ini yang apa namanya? Idealnya seperti ini. Jangan seperti halnya sebagian orang yang ketika dia susah baru ingat pada Allah, tapi keadaan dia lapang, dia lupa, jauh dari Allah. Ketika dia hartanya banyak, badannya sehat, lalai dari mengingat Allah. Ketika dia tertimpa masalah banyak, baru ingat kepada Allah. Seandainya ada orang seperti ini ya jangan dicela. Itu masih mending itu. Kok kowe ora tau ngitok nang masjid to? Padahal ya mungkin dia apa jenenge? Bahkan komentarnya malah lebih menyakitkan lagi. Ketika dia masih kondisi jaya itu enggak pernah kelihatan ke masjid, tapi ketika kita tahu pas jatuh dia sering datang ke masjid misalnya. Nang masjid tekone pas rekoso tok lah. Enggak usah komentar yang seperti ini. Ini masih mending seperti itu, masih dia masih mending daripada melayune malah nang dukun itu. Tapi kalau idealnya bagaimana? Kita perkenalkan diri kita kepada Allah dalam kondisi lapang, ketika badan kita sehat, ekonominya sedang bagus-bagusnya, sedang apa namanya waktunya banyak luangnya, kemudian duitnya juga longgar. Lah dalam keadaan itu kita berusaha taat kepada Allah, mendekat kepada Allah. Lah nanti ketika kita dalam keadaan terdesak, Allah akan mengingat kita. Wong kita dalam keadaan lapang saja kita mengingat Allah. Ini sebagai balasan. Jangan sampai seperti halnya orang-orang kafir. Fa idza raqibu fil fulki ta'allaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bar idahum yusyrikun. Orang-orang kafir itu seperti itu, orang-orang kafir Quraisy yang digambarkan. Jadi ketika mereka selama apa namanya? Kondisi biasa-biasa itu mereka tiap hari syirik kepada Allah, menyembah berhala, menyembah pohon dan lain sebagainya. Tapi ketika di tengah lautan ombak datang besar dan dia tahu yang dia sembah itu nggak bisa menolong dia, pohonnya, batu-batunya, berhalanya nggak bisa menolong dia, dia mukhlisina lahuddin. Dia hanya berdoa kepada Allah, ya Allah. Dia bertauhid ketika keadaan terdesak. Tapi ketika dia sudah selamat, syirik maneh. Ini orang-orang kafir seperti itu. Kita jangan sampai seperti itu. Ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fi syiddah. Kita berusaha memperkenalkan atau bahasanya apa? Kita cari muka di hadapan Allah dalam keadaan lapang. Kita sedang ekonominya sedang bagus-bagusnya, sedang badannya sedang sehat-sehatnya. Dalam keadaan seperti itu, banyak sholat sunahnya, banyak mengerjakan hampir semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita. Sholat wajib ya di masjid 5 waktu tertib, kemudian sholat sunahnya dikerjakan semuanya. Puasanya kalau mampu dikerjakan, entah itu Senin Kemis, entah itu puasa Nabi Daud misalnya. Atau sebulan 3 kali kita berusaha kerjakan, kemudian berinfak sebanyak-banyaknya kepada fakir miskin, kepada orang yang membutuhkan, kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan misalnya. Nah, ketika kita di dalam keadaan lapang itu seperti itu, maka ketika kita dalam kondisi genting, maka Allah akan mengingat kita. Karena di saat lapang kita berusaha mengingat kepada Allah. Makanya di sini sebisa mungkin kita berusaha untuk mendekatkan diri. Kalau istilahnya apa tadi? Cari muka. Kita caper di hadapan Allah sebisa mungkin. Yaitu mengerjakan semua jalan-jalan kebaikan kita kerjakan. Jalan-jalan ketaatan kita kerjakan. Di dalam kondisi lapang seperti ini sehingga kita berusaha mengingat Allah sampai Allah betul-betul mengenal kita. Sehingga ketika kondisi terdesak kita baru ngangkat tangan sedikit sudah dikabulkan oleh Allah. Yang ini betul-betul dicontohkan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu kisahnya siapa? Kisahnya Nabi Yunus. Yaitu ketika Nabi Yunus marah terhadap kaumnya, beliau berdakwah kepada sebuah kaum, yaitu kaum Ninawa. Sudah berdakwah sekian lama, ternyata kaumnya nolak sama sekali, nggak ada yang beriman satupun. Nabi Yunus marah dan juga pergi dari kampung itu dan mendoakan azab bagi kaum tersebut. Ternyata justru Allah menegur Nabi Yunus.
Jadi ketika beliau berlayar di atas lautan, ternyata ombak besar menghantam dan kapasitas kapal itu overload. Mau nggak mau harus ada yang dikorbankan agar bisa normal. Karena kalau overload nanti bisa satu kapal celaka semua. Ya udah, kalau gitu siapa yang diundi? Harus ada yang jegur ke laut ini. Ternyata sekian kali Nabi Yunus keluar undiannya, sampai 3 kali. Ya wis, nggak ada pilihan lain kecuali Nabi Yunus harus lompat dari kapal itu. Ternyata nggak lama langsung ditelan oleh ikan besar. Nah, ketika dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan terdesak, betul-betul terdesak, Allah ceritakan, abadikan kisah itu dalam Al-Quran. وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَتْ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ. Jadi Nabi Yunus ketika dia pergi dari sebuah desa dalam keadaan marah dan ditelan oleh ikan yang besar, dan dia menyangka tidak akan mungkin ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah. Maka beliau mengatakan dalam kegelapan ini, sampai kegelapan yang bertumpuk-tumpuk, kegelapan yang 3 lapis, kegelapan perut ikan, kemudian kegelapan dasar lautan, dan juga kegelapan malam. Jadi dalam kegelapan yang bertumpuk-tumpuk itu, Nabi Yunus dalam keadaan lemah, beliau bertauhid, la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau berdoa seperti itu terus, seperti itu. Akhirnya karena Nabi Yunus itu biasanya selalu ingat pada Allah dalam keadaan lapang, maka Allah membebaskan Nabi Yunus dalam keadaan terdesak seperti ini. Makanya dalam ayat selanjutnya, dalam ayat yang lain, falaula annahu kana minal musabbihin lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Seandainya Yunus itu bukan termasuk orang yang selalu mengingat Allah, selalu mensucikan Allah, maka dia akan tetap di perut ikan itu sampai mati. Seperti itu. Jadi karena Nabi Yunus itu selalu berusaha ingat pada Allah dalam keadaan lapang, dalam keadaan terdesak ini pun Nabi Yunus diselamatkan oleh Allah. Kalau kita kita pikir-pikir berapa kemungkinan orang bisa hidup ketika dimakan ikan yang dibawa ke dasar lautan. Enggak ada, mungkin dalam sejarahnya enggak ada kecuali Nabi Yunus ini. Dimakan ikan, dibawa ke dasar lautan, kemudian bisa selamat itu, kalau mungkin bisa dikatakan hampir bisa dikatakan ini mustahil, kecuali kalau Allah yang memang menolong seperti itu. Nah, dalam kemungkinan hidup yang bisa dikatakan 0% ini, Allah menolong beliau ketika beliau sangat terdesak. Karena apa? Beliau selalu ingat kepada Allah di dalam keadaan lapang. Makanya dalam sebuah hadis yang mauquf, sampai para malaikat itu mendengar ada doa ini. Ada doa yang dipanjatkan oleh seseorang ini. Ya Rabbi, sautun dhaifun ma'rufun min biladi gharibah. Wahai Allah, ini ada suara lemah yang merintih-rintih, ini siapa ini? Kok dari negeri yang asing? Malaikat itu dengar doanya sampai seperti itu. Kalian ama ta'rifuna dzak? Kalian kenal suara ini enggak? La ya Rabbi. Wa man huwa? Kami enggak kenal suara ini. Makanya Allah berkata, abdi Yunus. Ini suaranya Yunus. Berarti kan sampai suara yang di dalam perut ikan yang di dasar lautan ini bisa sampai tembus ke langit. Saking dahsyatnya seperti itu. Ini kondisi seperti ini bisa didapatkan karena apa? Orang itu sering mengingat Allah dalam kondisi lapang, dalam kondisi biasa-biasa saja, dia selalu mengingat Allah. Nah, ketika memang dia terdesak, betul-betul terdesak, pengen pertolongan, maka Allah akan segera mengabulkannya. Makanya ihfadillaha tajidhu tujahak. Jadi jagalah Allah, niscaya kamu akan dapati Allah selalu hadir di hadapan. Maksudnya apa? Ketika kita selalu menjaga batasan-batasan Allah dan kita membutuhkan pertolongan Allah, maka Allah tidak lama-lama menolong kita. Kita hanya mengangkat tangan sedikit langsung terkabul.
Ini karena apa? Karena kita selalu menjaga hak-hak Allah, selalu menjaga batasan-batasan Allah. Ini yang wasiat yang sangat penting yang harus kita tanamkan dalam benak kita minimal, dan kita tanamkan pada benak anak-anak kita. Sehingga kita dapati bagaimana Abdullah bin Abbas yang umur 9 tahun diberikan wasiat oleh Nabi bisa betul-betul nancep di dalam pikiran beliau. Sehingga ini yang harus kita kita tanamkan dalam diri kita. Kita harus menjaga batasan-batasan Allah agar Allah selalu menjaga kita. Kemudian Nabi Muhammad meneruskan wasiatnya. Idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu minta, mintalah pada Allah. Ini anak kecil, cah umur 9 tahun. Nabi enggak ngomong, kalau kamu minta sama orang tuamu, enggak. Idza sa'alta fas'alillah. Tauhid betul itu. Kalau kamu minta pada Allah. Makanya sebagian sahabat yang orang-orang Madinah yang beat pada Nabi Muhammad, kemudian dikenal dengan beat Aqobah. Itu salah satu isi beatnya, isi janjinya kepada Nabi Muhammad. Mereka berjanji wala tas'alu nas syai'an, dan jangan meminta apapun kepada manusia. Dan mereka berjanji kepada Muhammad tidak meminta sesuatu kepada manusia. Itu salah satu janji orang-orang yang hebat, orang-orang Madinah yang datang ke Mekah untuk beat kepada Nabi. Dan betul perawi yang merawikan hadis ini di dalam hadis Muslim itu mengatakan, saya dapati betul salah satu dari mereka ketika mereka naik kuda, terus cemetinya jatuh itu sama sekali enggak minta tolong jupukno kuwi, enggak. Dia turun sendiri, ngambil sendiri, terus naik lagi. Saking dia menjaga janjinya kepada Nabi Muhammad. Wala tas'alun nasa syai'an, jangan kamu minta sesuatu pada manusia. Bukan berarti minta pada orang itu enggak boleh, enggak. Cuman kalau bisa sebelum kita minta pada orang, kita minta dulu pada Allah. Jadi saking pentingnya masalah seperti ini. Kalau kita seperti yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kalau kita senantiasa minta selalu kepada Allah, semakin banyak kita meminta, semakin banyak kita merengek-rengek kepada Allah, justru semakin mulia kedudukan kita di hadapan Allah. Ini yang kita dapati seperti itu. Kalau kita minta selalu kepada Allah, maka Allah akan menjadikan orang itu semakin mulia. Beda dengan makhluk. Kalau kita semakin kita minta pada orang, sering kita minta jaluk tulung, jaluk traktir, jaluk opolah, sidik-sidik jaluk, justru kita semakin hina di mata orang tersebut. Semakin kita menjadi tawanan orang tersebut. Semakin kita banyak utang budi kepada orang tersebut sehingga kita hina di hadapan dia. Ini harus kita camkan betul. Jangan terlalu banyak berharap kepada manusia. Kita hanya berharap kepada Allah. Bahkan Nabi meling pada sahabatnya itu. Rasulullah SAW bersabda, liyas ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'ala syi'sana alihi idzan qata. Jadi hendaklah seorang dari kalian itu meminta kebutuhan semua hajatnya, minta kepada Allah. Bahkan ketika tali sendal putus itu loh, minta pada Allah, ya Allah tali sendal saya putus, gantilah yang baru. Bar kuwi lagi setelah itu baru dia datang ke toko beli, tapi minimal dia minta dulu pada Allah. Semua hajat, semua urusannya dia minta dulu kepada Allah, tidak minta kepada orang, tidak minta kepada manusia. Dan ini dicontohkan oleh Allah dalam kisahnya Nabi Musa. Kisah Nabi Musa yang mungkin kita sudah dengar cerita yang masyhur kan. Ketika ada sukunya Nabi Musa bentrok dengan sukunya Fir'aun, suku Bani Israel dengan Kipti lagi padu gitu. Kemudian Bani Israel ngomong sama Musa, "Bu, aku diwangi." Nabi Musa ini saking kuatnya orangnya ini, dia dorong dikit, orang yang didorong mati. Saking kuatnya. Berarti kan termasuk, tapi ini Nabi Musa enggak bermaksud membunuh. Makanya ini termasuk dosa kecil kan. Nabi Musa ini. Jadi saking kuatnya seperti itu sehingga geger nih kaumnya Fir'aun. Wah, ini Bani Israel bikin masalah ini. Makanya sampai berarti kita harus menangkap Musa ini. Kita bunuh sebagai bentuk pembalasan. Makanya
ada orang yang di situ bela Nabi Musa, dia wajah rajulun min aqsal madinati yas'a qala ya Musa innal mala'a ya'tamiruka bika liyaqtuluka fakhruj inni laka minan nasihin. Langsung dia lari dari orang pinggiran kota datang pada Nabi Musa sambil terengah-engah. Dia mengatakan, "Wahai Musa, sampean ndang mlayu iki orang-orang ini, mereka para pejabat-pejabat ini sudah membahas akan membunuhmu. Dan melayu." Akhirnya terus karena seperti itu, fakhraja minha khaifa yataraqab. Nabi Musa segera lari dengan tergesa-gesa dan takut. Sampai Nabi Musa lari jauh sampai ke kota Madian. Dan saat itu Nabi Musa dalam keadaan lelah dan lapar. Sampai keadaan lapar gitu. Enggak bawa bekal, enggak bawa kendaraan. Sampai di sumberan air kota Madian, beliau pengen minum, ternyata di situ orang-orang pada berebutan minum, memberikan minum ternak-ternak mereka. Ternyata di situ ada 2 orang perempuan yang pengen ngasih ternak, karena antriannya banyak, nggak bisa masuk. Dan kurang ngajarnya orang tersebut, penduduk desa itu nggak ngasih perempuan kesempatan untuk ngasih minumnya. Jadi mereka asik dengan antrian mereka dan tidak memperhatikan perempuan yang ngantri pengen ngasih ternaknya minum. Sehingga ketika mereka semua selesai, sumberan air minum ditutup, Nabi Musa karena kasihan dengan 2 orang perempuan ini tadi yang nggak bisa ngasih minum, akhirnya Nabi Musa ngasih bantuan, memberikan bantuan kepada mereka, dibukakan. Dan kuatnya Nabi Musa itu tempat minum tutupnya ini yang biasanya harus diangkat oleh 5 orang, diangkat sendiri bisa. Kemudian ternaknya 2 perempuan ini dikasih minum dan juga nggak minta apa-apa. Nabi Musa cuma ngasih bantuan. Habis itu Nabi Musa berteduh itu. Wasaqalahuma tsumma tawalla ila dzil. Jadi setelah ngasih bantuan kepada 2 orang perempuan tadi, Nabi Musa kemudian berlindung the pipis nang isor wit. Wa tsumma tawalla ila dzil faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, sungguhnya aku sangat membutuhkan kebaikan darimu. Maksudnya, ya Allah, saya lapar ya Allah. Saya lapar, saya butuh makan. Tapi Nabi Musa enggak minta bantuan sama orang sama sekali. Langsung dungo. Dan benar Allah menjawab doa Nabi Musa tersebut. Beliau sudah ikhtiar sebenarnya. Tapi beliau enggak minta. Makanya habis itu faja'athu ihdahuma tamshi ala istihya qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Salah satu dari 2 orang perempuan itu datang ngomong, "Bapakku ngundang sampean ke rumah." Cocok berarti. Ini jawaban dari Allah seperti ini. Nabi Musa lapar, enggak berani ngomong. Kemudian Nabi Musa berdoa, "Ya Allah, saya lapar, saya butuh kebaikan darimu." Akhirnya betul-betul diundang untuk makan. Enggak cuma makan tok, dipek mantu pisan. Seperti itu. Kebaikan dari Allah. Makanya fa idza sa'alta fas'alillah. Ketika kita mintalah pada Allah. Minta Allah dulu, baru kita ikhtiar, berusaha. Jangan langsung datang kepada orang, jangan langsung minta kepada orang. Ini kisah ini bisa kita jadikan contoh bahwasanya kita hanya berharap itu kepada Allah. Kalau betul-betul kita mintanya pada Allah, jangan minta kepada orang. Kalau minta pada Allah kita nggak akan mungkin kecewa. Kalau kita minta pada orang, kita bertawakal kepada orang itu pasti kecewa. Pasti kecewa. Nah, oleh sebab itulah kita diusahakan untuk membiasakan diri untuk tidak minta sesuatu kecuali kepada Allah. Ini bukan berarti kita sama sekali tidak boleh minta kepada orang, minta tolong, itu enggak. Maksudnya selama kita bisa semua kesulitan kita minta kepada Allah. Bahkan sebagian ulama itu tidak menganjurkan untuk minta doa kepada orang lain. Meskipun ada sebagian ulama kalau memang orang itu soleh betul, kita lihat kesolehannya, sekiranya doanya makbul, kita boleh minta
doa kepada orang tersebut. Tapi ini tidak dianjurkan. Seandainya memang bisa, kita minta doa langsung kepada Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Rasulullah SAW tidak sama sekali tidak menganjurkan ketika kamu minta, mintalah kepada orang soleh di zamanmu, minta orang kepada orang tersebut. Enggak. Ketika kamu minta, mintalah kepada penghuni kubur. Tidak. Sama sekali. Nabi Muhammad wasiat kepada Abdullah bin Abbas, ketika kamu minta, mintalah kepada Allah. Jadi tidak boleh kita minta kepada, apalagi kepada penghuni kubur. Kita minta pada orang soleh saja, itu termasuk tidak dianjurkan. Meskipun ada sebagian ulama kalau memang dia soleh betul, itu ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita menggantungkan seperti itu. Karena ya itu tadi, kalau sebisa mungkin dia bisa langsung connecting kepada Allah, ya ngapain tidak? Fa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, ketika hambaku bertanya kepadamu tentangku, katakanlah kepada mereka bahwasanya saya dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan doanya orang-orang yang minta. Jadi kalau orang itu minta kepada Allah, Allah akan mengabulkan langsung tanpa perantara. Enggak pakai calo. Ini idza sa'alta fas'alillah. Ketika kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabda beliau. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Jika kalian minta pertolongan, maka mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ini yang harus ada di benak kita. Kalau kita minta tolongnya kepada siapa? Kepada Allah. Yang itu dan itu juga yang ditanamkan kepada anak kecil, pada sahabat-sahabat junior, agar mereka selalu menggantungkan hatinya kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Kalau minta tolong, yang pertama dilakukan minta tolong dulu kepada Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah misalnya. Mintalah tolonglah kalian dengan sabar dan juga sholat. Karena itu tadi, agar kita dilancarkan perkara-perkara kita, solusi dari semua permasalahan kita, yaitu dengan kita mendekatkan diri kepada Allah. Kita sholat, kita sabar. Contohnya seperti itu. Ini bukan berarti kita dilarang untuk kerjasama dengan orang lain, ta'awun, itu bukan. Maksudnya membiasakan diri meminta pertolongan Allah, yaitu dengan cara menggantungkan hati kita kepada Allah. Baru nanti ikhtiarnya itu secara fisik kita pengen misalnya punya kebutuhan banyak, kita pengen rezeki yang lancar, kita ta'awun misalnya, bermuamalah dengan orang, kerjasama, bisnis, itu nggak ada masalah. Tapi minimal kita menggantungkan hatinya itu kepada Allah. Jangan menggantungkan kita kepada makhluk. Seseorang mungkin ya kalau sudah biasa nombok gaji gitu, biasa menerima gaji bulanan, itu kadang-kadang tawakalnya itu enggak kepada Allah tapi kepada gajinya itu, kepada orang yang berikan itu ya. Ini termasuk bentuk bisa mengikis ketauhidan seseorang. Kalau kita betul-betul tauhid tingkat tinggi, maka segala apapun usaha yang kita lakukan itu adalah bentuknya ikhtiar, adapun hasilnya kita pasrah kepada Allah. Ini maksudnya hadis ini Nabi Muhammad menekankan kepada Abdullah bin Abbas agar selalu minta tolong kepada Allah dalam kondisi apapun. Selalu minta kepada Allah dalam kondisi apapun. Sebelum melakukan ikhtiar itu berdoa dulu kepada Allah. Jadi hatinya digantungkan dulu kepada Allah. Ya Allah, saya punya masalah begini, saya punya masalah begini. Baru setelah itu kita nyari solusi dengan berusaha. Kalau semua permasalahan seperti itu. Kemudian berikutnya yaitu wasiatnya itu tentang masalah beriman kepada takdir. Makanya Nabi Muhammad mengatakan, wa'lam anna ummatan law ijtama'at ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak wa law ijtama'u ala ay yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad kataballahu alaik. Jadi ketahuilah bahwasanya seandainya umat itu bersatu untuk memberikan manfaat kepadamu,
maka kamu tidak akan mungkin dapat manfaat itu kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Dan sesuatu yang mereka berusaha untuk memberikan mudarat kepadamu, maka kamu tidak akan tertimpa mudarat itu kecuali sesuatu yang sudah Allah takdirkan. Pena sudah diangkat, lembaran-lembaran takdir sudah kering dan sudah tidak bisa direvisi lagi. 50.000 tahun sebelum langit bumi diciptakan, takdir sudah ada, sekarang tinggal pelaksanaan dari takdir-takdir yang sudah Allah tuliskan 50.000 tahun itu tanpa meleset satupun. Semuanya terjadi sesuai dengan takdir Allah. Ini yang harus kita camkan betul di sini. Jadi dengan demikian kita selalu bertawakal kepada Allah. Jadi kita mau melakukan apapun nggak terlalu khawatir. Jadi memang orang itu kalau ditakdirkan sakit atau mati ya wis, karena itu sudah takdirnya. Kita berusaha mencari jalannya selamat, tapi adapun yang terjadi ya sudah kita pasrah kepada Allah. Makanya Allah berfirman, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun." Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa pada kami melainkan apa yang Allah tetapkan kepada kami. Jadi dia tidak akan ragu terhadap apapun. Kalau memang dia melakukan itu berusaha ikhtiar untuk keselamatannya, kalau memang dikodar enggak selamat ya sudah. Itu berarti Allah mentakdirkan seperti itu. Kalau dalam riwayat lain lafadznya wa'lam annama asobak lam yakun liyakhti'ak wa ma ahta'ak lam yakun liusibak. Ketahuilah bahwasanya apa yang Allah takdirkan pasti menimpamu dan tidak akan meleset, dan yang Allah takdirkan meleset darimu maka tidak akan mungkin kamu dapatkan. Kita sudah berusaha maksimal apapun, kita pengen meraih apapun, misalnya kita pengen berusaha mengejar sesuatu dengan kita sudah berusaha mati-matian, ternyata Allah takdirkan luput, ya luput. Ini yang harus kita camkan dalam benak kita, sehingga apapun yang terjadi kita ridho dengan hasilnya. Berarti ini sudah Allah takdirkan kepada kita. Kalau memang ini luput, kalau yang kita takdirkan, yang Allah takdirkan kepada kita tidak sesuai dengan harapan kita, berarti banyak hikmah yang ada di balik ini. Allah tahu yang paling baik untuk kita. Ini harus kita camkan. Sehingga kita belajar seperti ini, itu minimal punya dua tujuan dengan belajar takdir ini. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Jadi agar kita tidak terlalu berputus asa, tidak terlalu sedih jika kita pengen sesuatu enggak terlaksana, gitu. Kita pengen berusaha mencapai sesuatu enggak tercapai, kita enggak terlalu bersedih karena itu pasti sudah takdirnya Allah. Dan kita tidak terlalu bergembira yang berlebih-lebihan ketika kita mencapai sesuatu, karena itu sudah Allah takdirkan. Karena memang ya itu, ada memang orang yang sudah berusaha mati-matian dengan usaha yang maksimal, ternyata kodare luput. Ada yang orang dengan usaha yang minimal ternyata dapat, itu ya ada. Ini semuanya masalah takdir, dan ini harus kita tanamkan betul dalam benak kita. Tujuannya cuma itu tadi dua, likai la ta'sau ala ma fatakum, agar kita tidak terlalu bersedih jika apa yang kita inginkan tidak tercapai, kita sudah berusaha maksimal enggak dapat. Yang kedua, tidak terlalu bergembira jika kita dapat sesuatu yang kita harapkan. Kita berusaha dapat betul-betul, pengen naik jabatan belah, pengen dodol laris tenan gitu, misalnya. Pengen apapun yang kita harapkan ternyata Allah kabulkan betul-betul, kita enggak terlalu bergembira, enggak terlalu berlebih-lebihan. Sehingga seperti itu. Ini tujuan kita belajar takdir, yaitu hasil akhirnya apapun itu tidak membuat kita lalai dari mengingat Allah. Kalau kita dapat kenikmatan ya syukur, dapat musibah sabar. Ngomong gampang. Ya itu tadi. Ini memang butuh latihan seperti ini. Kita menghadapi fenomena. Kita pasti di dalam kehidupan ini pasti banyak mengalami hal-hal yang sesuatu yang tidak kita inginkan. Tapi ternyata di balik sesuatu yang kita terluput itu pasti banyak kebaikan-kebaikan yang Allah dapatkan, yang Allah berikan kepada kita tanpa kita sadari ya.
Masalahnya yaitu tadi, bagaimana kita menghadapi tersebut. Kalau kita beriman betul-betul beriman dengan takdir, kita akan slow. Dan di akhir wasiatnya Rasulullah SAW bersabda, wa'lam annan nasra ma'as sabr, ketahuilah bahwasanya pertolongan itu datang dengan kesabaran. Pertolongan Allah datang ketika seseorang itu bersabar. Kalau dia dapat musibah, dia dapat sesuatu yang tidak mengenakan, dia sabar, maka pertolongan Allah datang di saat dibalik kesabarannya itu, dibalik sesuatu yang penderitaannya itu Allah memberikan pertolongan. Wa annal faraj ma'al qaraj. Solusi yang kita harapkan itu bisa muncul kapan? Dibalik penderitaan-penderitaan yang kita alami. Kita mengalami penderitaan yang banyak, kita sabar, kemudian ternyata solusi Allah datang di balik itu. Kita mungkin sering mengalami hal itu. Gini betul. Makanya sabar. Dan yang paling utama yaitu wa anna ma'al usri yusra. Bersama kesusahan, kesulitan pasti akan muncul kemudahan. Dan di sini kalau sebagian ahli tafsir dalam surat Al-Insyirah ya, itu kan fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra yang pertama itu kan bersama kesusahan tersebut. Jadi kesusahannya satu, fa inna ma'al usri yusra. Ini kan makrifat, usronya itu nakirah, umum. Allah menjelaskan bahwa fa inna ma'al usri yusra, bersama satu kesusahan itu muncul kemudahan. Diulangi lagi, inna ma'al usri yusra, bersama kesulitan itu pula muncul kemudahan yang lain. Sampai diulang 2 kali. Jadi satu kesulitan ada 2 solusi di sini. Ada 2 kemudahan yang Allah hadirkan bersama kesulitan ini. Kuncinya apa? Sabar. Itulah makanya kita jangan pernah suudzon kepada Allah. Apapun kesulitan yang kita dapatkan, apapun kesulitan yang menimpa kita, di balik kesulitan yang kita hadapi pasti Allah akan memunculkan kemudahan-kemudahan itu. Dan insya Allah hampir semua kita pasti ngalami seperti ini. Tinggal kita mau merenungkan atau enggak. Tinggal kita bisa mengambil faidah dari pelajaran yang kita petik dari kehidupan kita sendiri itu. Pasti akan mengalami fase-fase seperti itu. Makanya di sini pentingnya kita belajar seperti ini agar betul-betul di balik semua kesulitan, musibah-musibah ini kita dapat pahala dari situ, dan kita dapat faedah dari situ. Sehingga bisa dikatakan ini wasiatnya Nabi, wasiat yang betul-betul tauhid tingkat tinggi, jelek gitu loh. Ihfadillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Fa idza sa'alta fas'alillah, kamu mintalah pada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, ketika kamu minta pertolongan, mintalah pertolongan Allah. Mintalah pertolongan kepada Allah. Kamu udah usaha aja. Kemudian apapun yang terjadi ingat. Kalau kamu ditakdirkan terluput dari sesuatu, kamu gak akan mungkin dapat. Kalau kamu ditakdirkan dapat sesuatu, gak akan mungkin luput darimu. Berarti kan ini anak kecil yang bagaimana umur 9 tahun ditanamkan tauhid seperti ini, bisa nancep sampai beliau tua. Ini yang berusaha kita tanamkan dalam diri kita, bahwasanya kalau kita belajar tauhid itu betul-betul menggantungkan hati kita kepada Allah, kita bertawakal betul-betul kepada Allah. Apapun yang menimpa kepada kita, semua usaha-usaha kita itu semuanya kita gantungkan kepada Allah. Jangan sekali-kali kita gantungkan kepada makhluk. Sering minta tolong, sering minta kepada orang lain, itu akan mengurangi kadar tauhid kita. Meskipun pada akhirnya istilahnya, umpama kita minta tolong kepada Allah, kita minta solusi, kemudian habis itu baru kita ikhtiar secara lahiriah. Misalnya kita radidit misalnya, yo bingung yo utang sik ra apa-apa gitu. Tapi minimal yo habis itu mungkin Allah akan berikan solusi untuk memudahkan dia rezeki setelah itu. Ya ada ikhtiare ngono maksudnya. Ngoten nggih. Jadi ini adalah termasuk pelajaran tauhid
yang harus kita tanamkan, pelajaran akidah yang harus kita tanamkan sejak dini. Kita didik diri kita didik istri-istri kita, keluarga kita, anak-anak kita didik tentang hal seperti ini sehingga kita betul-betul mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Wabillahi taufik wal hidayah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.